رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله الكريم لمن يرى وأما من فضى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Tahfidzul Quran merupakan salah satu divisi dari PPK Surabaya Selatan. Divisi ini terbentuk pada awal tahun 2013, tepatnya pada bulan Februari tahun 2013. Divisi yang menaungi para penghafal Al-Quran ini merupakan gebrakan baru yang mempunyai tujuan menciptakan generasi yang Quran. Alhamdulillah, PPG Surabaya Selatan bisa mewujudkan harapan dan doa orang tua yang sering kali kita ucapkan, Allahumma inna nas'aluka auladana sholihin hafidhil Qur'ani wa sunnah mukafidin barakatul hayat dunia. Dalam poin hafidhil Qur'an, alhamdulillah di daerah kami sudah mewujudkan satu divisi, yaitu divisi Tahfidzul Quran. Kami sangat beruntung, meskipun divisi ini baru berjalan tahun 2013, paling tidak adik-adik kami alhamdulillah sudah bisa hafal kurang lebih 2-3 juz Quran dalam waktu 4 bulan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Tahfidzul Quran ini bisa menjadi manfaat dan barokah, khususnya bagi orang tua dan keluarga, dan umumnya untuk kelancaran agama Islam, agama yang hakimi berdasarkan Al-Quran hadis ila yaumil qiyamah. They could never portray everything I feel in my heart and wanna say, and it's hard to explain why I could never. Dengan beragamnya jenjang umur dari siswa dan siswi Tahfidzul Quran ini, diharapkan akan ada kontribusi pengkaderan yang siap siaga. Dengan jumlah siswa yang terseleksi terlebih dahulu, membuat program ini lebih terorganisir dalam bentuk konsep maupun materi yang akan disampaikan. Di tahun pertama pembentukan divisi Tahfidzul Quran PPG Surabaya Selatan ini telah terseleksi sejumlah 38 siswa, terdiri dari 18 siswa dan 16 siswi.
Adapun peserta tersebut terdiri dari berbagai kelompok mulai dari cabai rawit sampai dengan remaja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu halakoh yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis mulai ba'da maghrib sampai dengan jam 8 malam. Para penghafal Al-Quran ini nantinya akan mengemban tongkat estafet kelancaran agama yang hak ini. Di kemudian hari diharapkan akan memotivasi kelompok maupun daerah-daerah lain untuk mengadakan program penghafal Al-Quran yang terorganisir dan terkonsep dengan baik. Harapan daerah Surabaya Selatan dengan adanya Tahfidz Al-Quran ini bukan hanya dilaksanakan oleh daerah, itu harapannya adalah dilaksanakan juga di desa. Maksudnya dilaksanakan di desa itu ada tim Hafidz Al-Quran, termasuk juga di kelompok, karena manfaatnya sangat besar. Dengan adanya Tahfidz Al-Quran ini, maka anak-anak mulai cabai rawit sampai remaja sampai usia dewasa bisa menguasai Al-Quran, bisa hafal Al-Quran mulai dari ayat-ayat atau surat-surat pendek sampai surat-surat yang panjang sampai 30 juz. Nah, dengan adanya mereka menguasai atau hafidz Al-Quran sekaligus dengan makna keterangan mangkul paham, maka trisukses generus yang jelas yaitu faqih atau alim atau paham, yang kedua adalah akhlakul karimahnya, yang ketiga adalah kemandiriannya akan mudah atau cepat tercapai. Lah, harapan yang lain, Tahfidz Al-Quran ini bukan hanya dilaksanakan di daerah Surabaya Selatan, tetapi daerah-daerah yang lain yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, termasuk di mancanegara. Silakan membaca surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kana asaran ghairu mamnun. Fa innaka la'ala khuluqin adim. Fasatu basiru wal basirun. Bi ayyukumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Stop, cukup. Selanjutnya bagus, silakan membaca suratul Insan. Sempurna sih kata ulang hafal. Yang hafal kamu surat apa? Abasa. Surat Abasa. Silakan dibaca surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahasanya justru Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka an yadzakkar fatanfa'ahu dzikra amma man istakbara wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha fa anta lahu anhu talah fa anta anhu talah. Amin. Amin ya Allah. Bagi para penghafal Al-Quran, boleh berbangga hati dengan prestasinya tersebut, karena semua hal yang dilakukan pasti akan ada balasannya. Termasuk bagi para penghafal Al-Quran yang memiliki banyak kefadolannya. Yang sama-sama kita ketahui, di dalam nas hadis Abu Dawud dijelaskan bahwasanya man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah
dawu ahsanu min dawil syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dzanukum billadzi amila bihadza. Di dalam hadis Abu Dawud dijelaskan bahwasanya siapa saja yang membaca Al-Quran dan bisa mengamalkan akan isi Al-Quran itu sendiri, maka manfaat yang akan didapat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi orang tuanya juga akan mendapatkan mahkota. Oleh Allah akan diberi mahkota di hari kiamat, yang mana sinarnya mahkota melebihi sinarnya matahari. Artinya di sini orang tua yang mempunyai anak atau mempunyai putra putri yang hafidul Quran, ya, bisa menghafal Quran, itu ternyata imbasnya orang tua akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, apalagi anaknya. Maka di dalam para ahli hadis sudah menyimpulkan bahwasanya kefadulan orang menghafal Al-Quran atau fadilatul kefadulannya ahlul Quran itu ada 3 manfaat, 3 fadilah yang akan didapat. Yang pertama dari sisi pribadi, yang kedua dari sisi keluarga, kemudian dari sisi masyarakat. Kurikulum 1 lembar dalam 1 minggu merupakan kurikulum yang diberlakukan pada program penghafal Al-Quran Surabaya Selatan ini. Dengan menerapkan kurikulum tersebut, maka target khatam hafal Al-Quran akan tercapai dalam selang waktu 6 tahun. Ini adalah contoh salah satu acara tahfidz di Surabaya Selatan. Yang dilakukan sekarang adalah halaqah besar, yaitu gabungan antara siswa dan siswa, siswi dan siswi, yang kalau hari normal yaitu dilakukan seminggu 2 kali. Itu terjadi beberapa kelompok, yang perempuan ada beberapa kelompok dan laki-laki juga ada beberapa kelompok. Dan untuk target kita mengambil yang khatam selama 6 tahun. Adapun target hariannya yaitu selama 3 hari menghafalkan satu halaman, yaitu 1 minggu berarti dua halaman atau 1 lembar, sehingga dalam target 6 tahun bisa khatam. Meskipun diberlakukan kurikulum 1 minggu 1 lembar, ternyata tidak menyebabkan keterbengkalainya porsi belajar anak di sekolahnya maupun di dunia kerjanya. Dengan terbiasa fokus untuk menghafalkan Al-Quran, maka hal positif berdampak pada dirinya, yakni semangat menghafalkan Al-Quran, dan bahkan prestasi dunia pun teraih. Saya di sini sebagai salah satu guru siswa-siswi Tahfidzul Quran Surabaya Selatan. Pengalaman kami di dalam membina siswa-siswi Tahfidzul Quran, alhamdulillah Allah paring banyak peningkatan. Ya, sedikit dari siswa-siswi yang di dalam daya menghafalnya
agak sulit, tapi rata-rata di dalam menghafal kalau paling daya ingatnya ya boleh dikatakan kuat. Dulunya pada waktu kami mulai mengadakan seakan-akan kayak mampu apa enggak anak-anak ini, tapi secara umum kalau paling mampu di dalam menghafalkan target-target yang sudah ditargetkan. Dan bahkan dengan siswa-siswi sebelum mengikuti tahfidz dan sesudah mengikuti tahfidz ini bisa dirasa peningkatannya, baik masalah akhlak, masalah kemampuan berpikir maupun sekolahnya. Dulu sebelum ikut tahfidzul Quran nggak ranking, setelah ikut divisi tahfidzul Quran ini malah di sekolah dapat ranking 1 dari siswa-siswa tahfidzul Quran. Ada yang malah di sekolah ini dapat ranking di kelasnya. Nah, berarti dengan ikut tahfidzul Quran ini tidak mengurangi porsi belajar pada waktu di sekolah. Nah, pada mulanya orang tua ini ya mungkin ada bayangan, wah kalau anak saya diikutkan tahfidz nanti jam pelajarannya untuk belajar di rumah menghafalkan pelajaran-pelajaran sekolahan akan terganggu. Tapi ternyata tidak, justru sudah terbiasa konsentrasi ya, untuk menghafalkan Quran. Kemudian untuk menghafalkan selain pelajaran Quran itu lebih mudah ternyata. Seperti itu menghafalkan. Ya, alhamdulillah saya senang mengikuti tahfidzul Quran karena dengan saya mengikuti tahfidzul Quran ini saya bisa nambah teman, juga bacaan Quran saya itu jadi lebih baik lagi, karena saya kan dengan ikut tahfidzul Quran harus dituntut untuk menghafalkan Quran, sehingga saya lebih tertib mendaras Al-Quran, setiap hari harus mendaras Al-Quran. Jadi bacaannya juga lebih bagus, terus juga meningkatkan ibadah yang lain seperti ibadah sholat atau sambung ngaji kelompok desa, semuanya lebih tertib. Terus karena saya fokus untuk menghafal Quran juga bukan berarti sekolah saya dikesampingkan, malah saya lebih semangat lagi untuk belajar, nggak hanya belajar akhirat tapi juga dunianya lebih semangat lagi, sehingga prestasi di sekolah pun juga ikut meningkat. Alhamdulillah, jazakallah. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة